teman-teman, ini lokasi kolamnya yang nanti akan dipakai insya Allah sih dalam waktu dekat untuk pembesaran lobster air tawar, yang insya Allah nanti mungkin beberapa bulan ini ya Pak ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menganalisa dari seluruh kolam yang sudah dikerjakan oleh calon mitra kita. Pembangunan rangka ini dan kolam ini dikerjakan secara mandiri, jadi masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada awalnya ketika analisa pertama, yang pertama adalah soal shelter dan kapasitas. Jadi satu kolam ini berukuran 3 kali 0,8, sementara shelter yang dipersiapkan hanya sekitar 10 pieces, jadi jelas kurang, dengan panjang yang sekitar 30 cm. Jadi itu nanti harus dibagi menjadi 15. Poin yang kedua itu adalah soal ketebalan terpal dan beberapa media tambahan lainnya. Di sini beliau menggunakan terpal ukuran A15 dengan merek yang bukan Orchid ya. Jadi ketebalannya tidak seperti Orchid. Kita tahu sendiri kalau di videoku sebelumnya aku pernah jelasin kalau terpal Orchid dia memiliki ketebalan yang satu level lebih tingkat, lebih tebal dibandingkan merek terpal lainnya. Selain itu, pipa aerasi yang berada di setiap kolam hanya mengaliri sekitar 2 titik sumber oksigen yang timbul, sehingga oksigennya tidak merata. Poin ketiga di sini adalah soal level air yang akhirnya turun dan masuk ke dalam chamber kolam filter. Nah, kita lihat semua masing-masing tingkat dibutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga sirkulasi air untuk masuk ke dalam chamber filternya menjadi kewalahan. Karena luas bak kontrol ini hanya 0,5 kali 0,5 dengan kedalaman 0,5 juga, jadi luas debit air, banyaknya debit air yang masuk dengan kapasitas pompa yang cukup besar menjadi kewalahan. Teman-teman tadi sudah lihat kolam rangkanya beliau yang nanti akan difokuskan untuk cetak bibitnya. Jadi di situ nanti ada untuk indukan dan barusan beberapa preparing kolamnya ada yang harus dibetulkan kembali sebelum nanti akhirnya lobsternya kita masukkan. Nah, ini yang rencana saya mau terpalin semua. Terus untuk lobster. Jadi ini nanti rencananya untuk dipakai lobster air tawar ya, pembesaran ya. Iya. Lokasinya. Nah, ini besar banget sih. Amin. Ini kurang lebih lebarnya berapa kali berapa Pak? Berapa sih? 19. Ini 19 ya? Panjangnya ke sini 19. Ini aslinya 22. Berarti 19 kali 22. Iya. Wow. Dan ada 2 kolam ya? Iya. Jadi teman-teman ini rencana nanti akan dibuat kolam untuk pembesaran lobster air tawar. Salah satu mitra utama lobster yang ada di Malang. Halo Mas Edi. Nah, beliau ini adalah salah satu pembudidaya ikan koi yang cukup terkenal teman-teman di Malang. Tapi mohon maaf untuk beliaunya kita tidak bisa expose dulu. Nah, ini teman-teman kita salah satu kolam ikan koinya beliau ya. Tadi kita sempat shoot yang kolam yang ada di sana. Kolam yang ada di sana itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat kan cerah banget kolamnya. Ini kita coba untuk ini kan. Jadi total ada 1, 2, 3, 4. 4, terus ini ada 2 lagi nih 5, 6. Jadi yang 2 nanti itu rencananya adalah untuk pembesaran lobster air tawar. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya
keren, gede banget. Wah. Ini sudah usia berapa bulan Pak kolam untuk ikan koinya? 6 sampai 7 bulan. Ya. Nah tuh. Tuh. 7 bulan. Untuk harga ke konsumen itu biasanya sampai berapa Pak? Kalau dia borong satu kolam itu harga per ekor 100.000. Dan Kalau semua harus diambil ya, minimal 150 ekor. Minimal 150 ekor. Harga per ekor 100.000. 100.000. Wah, keren banget nih. Ntar aku coba pasang ininya ya, standnya, jadi teman-teman bisa lihat semua. Tuh teman-teman yang lagi nonton, ini kita lagi di sumber Pucung ya Pak ya? Ya, pantat. Pucung. Jadi luas banget teman-teman. Dan satu kolam ini isinya sekitar 150 ikan koi yang grade super. Jadi kalau ibaratnya grade super ini istilahnya yang membedakan antara grade super sama enggak itu apa Pak? Itu pilihan Pak ya. Pilihan ya? Ya, itu pilihan dan itu relatif sekali gitu ya. Jadi Oh. misalnya polanya, kemudian kecerahan warnanya, ya pola dan kecerahan warnanya itu akan menentukan dia grade-nya di situ. Grade-nya di situ. Jadi kalau untuk istilahnya satu kolam full ini ya, minimal ambil 150 ekor, harganya 100.000. Yang misalkan 100.000 per ekor. Yang misalkan teman-teman ambil di toko-toko atau di counter-counter itu biasanya bisa sampai di harga 300-400.000 per ekor. Iya betul ya Pak ya. Nah ini teman-teman lihat ikannya ya, itu cerah banget. Ya teman-teman bisa lihat tuh, gila ini sih cerah banget sih. Kasih akad biar dia keluar. Wah. Gila. Kalau yang mana Pak? Yang umur 3 bulan nih. Ini gila ini, per kolam ini ukurannya bisa berapa kali berapa ya? Bisa 20 kali 20 nih per kolam. Ini 19 kali. Ini 19 kali? Iya, 19 kali 15 ya. 19 kali 15 ya Pak? Ini usia 3 bulan. Kamu bisa lihat ya, cerah banget. Dan teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang tertarik buat ambil ikan koi yang konsepnya ini adalah, ini grade super semua loh teman-teman. Ini grade super semua. Kalau teman-teman ambil di toko itu harganya bisa mencapai 300 sampai 400.000. Tapi karena ini memang lokasinya adalah untuk lokasi dari petaninya langsung, harganya itu cuman Rp100.000 minimal 150 ekor. Jadi bayangin kamu bisa usaha ikan koi juga nih. Untuk ukuran 30 cm up ya Pak ya. Untuk ukuran 30 cm up. Nih teman-teman. Wah gila. Cerah semua cuy. Nah kalau aku kan biasa budidaya lobster air tawar nih. Jadi sebenarnya kalau untuk spek ikan koi itu kan ada berapa jenis Pak biasanya?
Banyak ya? 50-an ya. Hampir 50. Ini jenis soa ini. Ini jenis soa. Jenis soa. Wow. Biasanya harga ke end user berapa, Pak? Untuk ke tergantung size dan grade-nya ya. Oh. Biasanya sampai berapa, Pak? Paling mahal itu bisa sampai mencapai harga berapa tuh? Balik lagi untuk size berapa? Karena koi itu bisa juga harga ada yang ratusan juta gitu. Hah? Ratusan juta? Iya. Wah. Ya ini keren banget sih, sumpah. Nah di sini ada sekitar 7 ya Pak ya? 7 kolam. Sekitar ada 7 kolam. Ini ada 1, 2, kemudian di sebelah sana 3, 4, 5, 6, 7. Nah 6, 7 ini nanti rencananya insya Allah akan dipakai untuk budidaya lobster air tawar nih nantinya, insya Allah. Untuk pembesaran ya Pak ya mungkin ya. Tapi konsepnya itu nanti adalah pakai sistem kolam bukan kolam semen ya, tapi kolam lumpur atau kolam tanah biasanya dengan nanti dialasi menggunakan terpal. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di sini pakai terpal teman-teman, pakai terpal. Gede banget dan total ada 7 kolam. Bayangin ya, satu kolamnya tuh bisa isi sampai sekitar 200-an ekor. Ada 200 Pak kira-kira? Apa itu? Per satu kolam? 250 lebih. 250 lebih ya? Yang ini, yang 3 bulan ini 300-an. Yang 3 bulan ini? Yang 3 bulan ini 300-an. Yang 3 bulan 300-an. 3 bulan itu yang mana? Jadi yang ini teman-teman? Yang kolam 45 dan 7. Jadi ada 3 kolam yang usia 3 bulanan. Per kolam isinya 300. Per kolam 300 ya Pak ya? Wow. Nanti setelah diseleksi, kira-kira sebulan lagi seleksi, kita tinggalin sekitar 150 sampai 200 atau sampai 170 lah. Itu pembesaran terakhir, seleksi terakhir. Untuk yang betul-betul diambil grade A-nya. Grade A-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mulai usaha jual beli ikan koi misalkan, teman-teman bisa mampir ke sini aja untuk kulaan ya Pak ya istilahnya. Borong aja deh langsung satu kolam isinya, kamu bisa ambil minimal ya 150 ekor, kamu bisa mulai dari harga 100 ribuan untuk ukuran size berapa Pak? 30 up. Untuk size 30 up, bayangin size 30 up. Kamu cuma ngeluarin 100 ribu per ekor, minimal cuma ambil 150 ribu, berarti modalnya kan dikit banget tuh untuk usaha ikan koi. Dan warnanya itu cerah-cerah banget sih. Ayo kita ke kolam yang di sana yuk, yang kosong, yang ada di sana Pak. Oke. Jadi total ada 7 kolam teman-teman. Jadi total ada 7 kolam yang ada di sini. Semuanya diisi untuk budidaya ikan koi karena beliau memang memiliki usaha budidaya ikan koi ya, yang memang benar-benar diternakan sendiri dan memang berfokusnya untuk grade super. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih, ikannya itu bisa warnanya merah cerah banget yang ada di depan sana itu. Nah ini rencananya adalah sekitar 19 kali 20 ya Pak ya. Ini lagi dibuat teman-teman. 19 Ingat saya kesini 19. Ya. Ini kemarin 22. 19 kali 22. Untuk 2 kolam ini ya. 19 kali 22. Jadi teman-teman mohon maaf kalau misalkan videonya ini kita nggak bisa lihat wajahnya beliau karena nanti kita masih sensor dulu. Belum saatnya gitu ya. Belum saatnya. Nanti kalau misalkan sudah masuk
di sini nanti kita bisa ngobrol bareng nih. Terutama aku tertarik soal budidaya ikan koi sih Pak. Jadi nanti mungkin ngobrolin soal ikan koi ya nanti untuk apa namanya? Untuk segmen berikutnya, untuk video berikutnya. Jadi ini dipersiapkan untuk pembesaran lobster air tawar. Nah ini rencananya mau dibabat dulu. Setelah dibabat dipasang terpal ya Pak ya. Dipasang terpal, kemudian diberi tanah. Setelah itu diberi pupuk kandang ya. Diberi pupuk kandang, kemudian diberi tanah lagi. Jadi metodenya memang menggunakan kolam lumpur. Bayangin ini segini besarnya untuk bibitnya aja. Bibit lobster air tawar ya yang untuk ukuran 3 inci ini bisa masuk sekitar kurang lebih 6.000 ekor. Jadi kalau 6.000 ekor dengan tingkat keberhasilan, misalkan tingkat kematiannya sekitar 20% tuh, berarti masih ada sekitar 4.800 ekor untuk mencapai ukuran 4 inci, yang berarti 4.800 ekor itu kalau dibagi 1 kilonya di ukuran size 4 inci itu bisa 4.800 kita bagi lagi jadi 28. Jadi sekitar kurang lebih hampir 200 kilo lebih deh. Nanti aku tulis angkanya lah. Nggak bawa kalkulator cuy. Kalau diambil dengan tidak diambil lebih matang cepat. Jadi ada 2 kolam ini, 1 dan 2 yang nanti akan dihasilkan dari indukan beliau sendiri. Gila. Ini gede banget sih cuy. Wow gede, besar. Sumpah aku seneng banget sama kolam yang ada di sana cuy. Ayo kita coba lihat ke daerah yang sana ya. Kalau ini dipersiapkan untuk adaptasi. Jadi misalkan ada pembeli yang datang, maka dikarantina dulu nih si ikan koinya sebelum nanti dikirim ke para pembeli. Kurang lebih itu sekitar 10 hari. Ya, untuk memastikan bahwa ketika ini masuk ke kolamnya pembeli, Ya. koi tersebut aman gitu ya. Iya sih. Jadi yang namanya hewan perikanan teman-teman itu memang harus ada fase adaptasi yang mereka lalui. Apalagi ini ikan koi ya, dan harganya nggak main-main cuy. Jadi memang harus diadaptasi sekitar 10 hari. Paling tidak ketika nanti masuk ke kolam pembeli itu nanti bisa lebih aman lah ikannya. Dan biasanya memang aman ya Pak ya kalau sudah digituin ya. Ayo kita, ini loh aku suka banget cuy. Sumpah. Nih. Gila ini merah banget. Di Surabaya itu Pak, di Pasar Gunung Sari itu kalau ikan yang kayak gini itu ya pasar di sana Minimal 200. minimal 200 Pak. Iya. Malah sempat ada yang sampai harganya 400.000 satu ekor. Gila, jadi kalau dari petani langsung teman-teman bisa ambil harganya 100 ribuan. Jadi modal usahanya itu cuman 150 kali 100 ribu. Hitungannya kalau untuk usaha ikan koi itu cukup murah cuy. Kalian bisa jual langsung, dan ini grade super. Ini grade super loh. Bisa dilihat nih warnanya nih. Ya, gede banget. Jadi habis ini nanti ikan koi sama lobster air tawar ya Pak ya di sini ya. Mudah-mudahan. Berarti lobster air tawarnya bibitannya dari Tama Lobster. Dari Tama Lobster. Jadi sementara teman-teman kita belum bisa menunjukkan dulu. Kalau teman-teman mau tahu ini lokasinya di mana, kita lagi ada di Sumber Pucung teman-teman. Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa mana ini Pak? Salambi Gede. Wah, ngeri nih ikannya sih. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik bisa WA di kolom deskripsi ya. Itu kan ada WA-nya admin nih. Tertarik buat budidaya ikan koi. Nah nanti kita akan bantu untuk appointment kan ke beliau. Karena kan ya nomor pribadi kan nggak mungkin disebar di sini cuy. Ya Pak ya.
Tapi harganya termasuk murah deh. Teman-teman kalau bisa dapetin harga yang lebih murah lagi di sini, wah, belum tentu kualitasnya seperti ini nih. Aku zoom lagi nih. Gila. Ini kok bisa ya Pak ya? Maksudnya warna merahnya itu bisa cerah banget itu loh. Nah ini. Iya, itu juga pengaruhnya dari ini ya, kualitas air. Kualitas air ya. Ya. Dan yang pasti indukan awalnya ya. Juga indukan sebenarnya yang sangat menentukan ya. Oh, oke. Karena kadang kalau misalkan teman-teman ambil indukan yang nggak begitu ini ya, nggak begitu bagus Gitu. polanya. Nah ini nih teman-teman nih, lihat nih. Tuh. Ini padahal airnya gelap loh, tapi warna merahnya kelihatan banget sih. Bayangin kalau di air yang terang ya Pak ya. Kalau airnya jernih lebih. Dan yang bikin aku penasaran itu, kok bisa warnanya itu bisa sampai secerah ini loh Pak. Padahal airnya itu kolamnya coklat. Memang belum tentu ya teman-teman, kalau airnya seperti ini, kolam coklat menunjukkan kalau pH-nya jelek, TDS-nya jelek dan lain sebagainya, belum tentu ya Pak ya. Nih. Wah gila ini. Pak ini grade A Pak, ini Pak grade Ini A, grade A, Ini grade grade super. A lah ya. Ada Ini grade A beberapa ya. saja yang super ya, tidak semuanya. Oh tidak semuanya. Karena super di atasnya A. Jadi Oke, dari oke. 150 ekor ini super mungkin sekitar ya antara 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10. Itu bisa dapatkan supernya. Oke. Jadi teman-teman yang ngambil 150 ekor langsung tenang aja, kalian juga akan dapetin grade super juga di situ di dalamnya. Karena pasti ada sekitar 5 sampai berapa Pak? Kira-kira 5 sampai 10. 5 sampai 10 itu Iya. pasti akan ada grade supernya. Grade Yang lainnya pasti grade A. yang lainnya pasti grade A, dan nggak ada grade yang di bawahnya itu perlu digarisbawahi sih. Gila. Kalau misalnya dia datang dan menurut dia ini di bawahnya grade A, boleh tidak diambil. Wah, garansi cuy. Jadi kalau misalkan menurut kamu kamu ambil nih, terus ternyata ini nggak grade A nih, Menurut dia tidak grade A. menurut dia, menurut teman-teman itu nggak grade A, nggak usah ambil, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Ini gila sih. Susah nggak sih Pak untuk budidaya seperti ini? Oh enggak. Nggak ya? Jadi nggak ada treatment apa-apa ini. Sama sekali. Sama sekali. Wow. Pasti ada rahasianya lah ya. Nanti kalau ada yang mau budidaya, baru kita buka-buka rahasianya. Iya, ngopi-ngopi bareng ya Pak ya di sini. Gila ini 7 loh. Padahal tadi aku ke rumah beliau itu sudah ada 3 kolam kayak gini. Dan itu isinya indukannya. Jadi dan beliau untuk kolamnya memang yang kolam indukannya ndak aku syuting sih, memang nggak sempet juga karena saking terpesonanya saya. Gila bagus kolam indukannya. Ini anakannya, dan anakannya ini usia 6 bulan ini udah siap panen. Sebenarnya ini sudah ada yang pesan nih. Ini udah ada yang pesan? Ya. Cuma saya belum berani kirim karena kolamnya belum siap. Menurut saya, setelah saya survei ke kolamnya, menurut saya kolamnya belum siap. Ada beberapa yang harus dipersiapkan dulu ya. Ya, kasihan pembelinya gitu ya. Nah, aduh teman-teman nggak akan pernah dapetin petani yang seperti ini teman-teman. Nggak apa-apa ya Pak ya, saya bilang gitu ya. Oke. Bahkan beliau menjaga banget kualitas kolamnya. Jadi ceritanya ini kurang lebih kan isinya sekitar 150 sampai 200. Ya, sampai 170-an. Oh, 150 sampai 170 ekor. Dan sudah ada yang mau beli nih. Segini banyak ini sudah ada yang mau beli. Cuman ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dulu di kolamnya supaya nanti nggak mengecewakan pelanggan gitu. Padahal pembelinya sudah datang ke sini juga. Ya. Wow. Jadi pembelinya udah datang ke sini, udah cek ikannya dan senang sama ikannya. Minta dikirim, Minta tapi dikirim kami ya? yang belum mau karena menurut saya memang kolamnya belum siap gitu. Iya, harus diadaptasi dulu ya Pak ya. Menurut saya kolamnya harus saya bersihin. Kolamnya yang ini ya? Dia. Oh, kolamnya dia, pembelinya. Iya, saya bersihin dulu, saya treatment ulang, baru saya masukkan.
baru saya mau kirim. Oh. Kalau dia nggak mau digituin, saya nggak berani kirim kan. Berarti Bapak juga membantu si pembelinya ikan ini untuk membersihkan kolamnya. Betul. Bukan membersihkan, saya treatment. Untuk saya ditreatment buat sedemikian rupa sehingga ikannya benar-benar aman gitu ya. Oh. Ya, jadi nih biar mana pembelinya tidak kecewa gitu. Kalau dia Iya beli sih. terus kemudian seminggu kemudian mati semua kan kasihan. Iya. Mana ada Karena di sini teman-teman tidak ada garansi. yang kayak gini teman-teman. Dibantu loh untuk mentreatmentkan loh. Ya karena kepuasan pelanggan itu yang utama ya Pak ya. Kita ngobrol hampir 4 jam tadi ya soal itu ya. Aduh. Tenang Kalau aja. area Surabaya, Malang, Ya. Sidoarjo dan sekitarnya itu saya garansi itu 24 jam. 1 kali 24 jam tiba di sana, kalau mati saya ganti. Untuk Surabaya, Sidoarjo dan Malang, Ya. untuk teman-teman yang order, teman-teman nggak usah khawatir, digaransi. Garansi 1 kali 24 jam. Jadi ya biasanya kan kalau misalkan pengiriman ada stres dan seperti itu, sama juga sih lobster juga kan jangka waktunya 24 jam. Beliau berani menggaransi 1 kali 24 jam dan itu keren banget. Jarang ada yang berani seperti itu. Sudah mulai dari tahun berapa ini Pak? Saya baru Habis tahun ya. Tapi hasilnya gila, bagus-bagus loh Pak. Ini dari indukan yang tadi di sana itu ya, yang saya lihat itu. Pak, ini bagus Pak. Nanti kalau teman-teman masih tertarik buat penasaran untuk kelanjutan konten ini, karena kan kita nanti rencana masih akan kesini lagi. Untuk apa? Karena teman-teman, aku barusan di sana dan mempersiapkan kolam rangka susunnya. Jadi kolam rangka susunnya kayak gimana nih, kayak gini nih. Di-cut. Jadi insya Allah kerjasama ini mungkin bisa berlanjut, dan hitungannya di sini Bapak ada kolam ikan koi dan pembesaran lobster air tawar. Kita nanti akan shoot lagi di sini untuk konten kita yang berikutnya. Nah teman-teman, kalau misalkan kamu mau tanya apapun soal seputar budidaya lobster air tawar atau soal kolam ikan koi yang ada di sini, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kamu tanya apa? Terus misalkan tanya harga, atau misalkan kamu mau menghubungi beliau bagaimana caranya. Terus berapa yang harus kalian persiapkan untuk misalkan ambil minimal 150 ekor nih. Yang teman-teman lihat di sini, ini ada yang 60 cm, terus yang sana tadi berapa Pak? Itu 12 up. Itu 12 up ya? Ya, 3 jadi bulan. 3 bulan. Usia, 3 bulan. Ya, umur 3 bulan, size-nya 12 up. 12 up. Jadi yang di sana tadi yang ada 3 kolam tadi itu adalah ukuran 30 cm ya Pak ya? 12 cm. 12 cm ukurannya, umurnya 3 bulan. Jadi umurnya 3 bulan. Kalau yang ini yang umurnya 6 bulan. 30 up. 30 up. Jadi ukurannya 30 30 cm. Wah, ini kelihatan deket banget cuy. Bentar. Pastinya bisa dipegang. Iya. Bawa makan dia mau. Oh, Cuma kebetulan airnya dangkal aja. apa sih? Airnya ada susah banget. Untungnya HP-nya anti air tuh, jadi nggak apa-apa. Kalau nggak anti air aku nggak berani diginiin. Itu termasuk cerah banget sih Pak. Iya. Parah cerah. Cerah banget ini. Oke teman-teman, jadi gitu dulu. Thank you semua yang sudah nonton. Sekali lagi ya, jangan lupa ketik tombol like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau kamu ada hal-hal yang mau kamu tanyakan seputar budidaya lobster air tawar atau budidaya ikan koi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Thank you semua. Wah, kalian nonton videoku sampai habis. Thank you banget. Dan video ini aku buat untuk segmen terakhir adalah aku thank you juga untuk kalian yang sudah bergabung di membership community. Siapa aja kamu bisa nonton di bawah ini nama-namanya. Karena kurang lebih hampir 2 bulan lebih aku off di YouTube, tapi ternyata AdSense-nya masih jalan. Makanya dan AdSense terbesar adalah dari kalian. Aku thank you banget. Yang itu juga akhirnya membuat aku untuk semangat untuk bikin konten lagi. Berikutnya nanti di bulan Januari, teman-teman membership community yang sudah bergabung ataupun yang nanti akan bergabung, aku nanti akan kasih sesuatu yang spesial buat kalian di bulan Januari di tahun 2022. Teh. Capek cuy. Video ini direkam aja ini sudah jam 12 malam. Nah, gitu dulu. Thank you semuanya. Apa yang nanti aku kasihkan ke kalian di awal tahun 2022 nanti untuk membership YouTube community nanti akan aku share di video berikutnya. Nanti mendekati di tahun 2022 di bulan Januari. Tunggu aja. Thank you semua yang sudah nonton and see you next time.